Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, tahun ke tahun populasi lansia di Indonesia terus meningkat dan diprediksi menyentuh angka 20,31% pada tahun 2045. Namun, kemandirian finansial masih jadi soal. Data Kementerian Keuangan, 80% lansia masih bergantung kepada anggota keluarga yang masih aktif bekerja. Memang pada umumnya ya, kalau orang yang ada di sini semua ditelantarkan. Apapun alasannya pasti karena itu. Satu dekade terakhir, Indonesia mengalami penuaan populasi atau aging population. Pada tahun 2024, aging population di Indonesia mencapai 12%. Badan Pusat Statistik proyeksi tahun 2045, aging population Indonesia akan menyentuh angka 20,31%. Fenomena ini harus jadi alarm dini bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dan program strategis bagi para lansia. Pagi cerah menyapa para lansia di hunian Rukun Senior Living Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lansia dengan sebutan senior ini rutin beraktivitas, mulai dari senam, membuat karya seni, akuatik hingga bercocok tanam. Umar Alatas, lansia berusia 63 tahun ini, memilih tinggal di hunian khusus lansia karena tak mau merepotkan kedua anaknya. Umar lebih memilih hidup dengan komunitas sejawat meski harus merogoh kocek 20 jutaan per bulan. Bagi Umar, ditunjang berbagai fasilitas, ia dapat menjaga kebugaran fisik dan mental serta mandiri. Ya, dulu saya masuk kemari karena saya stroke-an. Dan saya juga merasa kalau di rumah saya ngerepotin anak. Jadi lebih baik saya cari tempat senior living. Nah, kebetulan tempat ini cocok buat saya dan teman-teman di sini juga yang seumuran sama banyak juga. Jadi saya bisa sering berkomunikasi, cerita masa lalu, segala macam, tukar pengalaman. Sejak tinggal di hunian khusus lansia 4 tahun silam, Umar melakukan berbagai kegiatan mengisi waktu luang. Yang saya tanam, duren, semangka, pare, pepaya, jeruk. Banyak ya? Iya, supaya ada kegiatan saya mulai rajin nanam-nanam, Pak. Umar menolak stigma ditelantarkan karena hidup terpisah dari keluarga. Menurutnya, lansia harus berdaya, menjalani masa senja sesuai pilihan. Harusnya orang Indonesia tuh berpikiran lebih maju. Karena tinggal di sini bukan berarti kita dibuang, bukan kita disingkirkan, tapi kita disayang sama keluarga. Makanya dijadikan tempat yang bagus. CEO Rukun Senior Living Emir Fahri menyebut permintaan hunian khusus lansia sejalan dengan tren kenaikan populasi lansia. Okupansi atau tingkat keterisian naik menjadi 90%. Lansia mengalami demensia menjadi kelompok lonjakan tertinggi. Terutama setelah pasca COVID. Dari kita punya okupansi sekitar 10-20%, saat ini okupansi kita sudah mencapai di atas 90%. Yang paling cepat peningkatannya itu adalah hunian untuk warga usia lanjut dengan demensia. Ya, kami menyediakan hospitality dan akomodasi. Jadi ini adalah sekali lagi bukan tempat buangan, tapi ini adalah alternatif tempat tinggal. Sayang, lansia seperti Umar yang mampu hidup mandiri, membayar hunian puluhan juta, hanya segelintir dari kalangan lansia berekonomi menengah ke atas. Kemandirian finansial bagi lansia masih jadi momok.
Data Kementerian Keuangan, lebih dari 80% sumber pendapatan lansia berasal dari anggota keluarga yang masih aktif bekerja. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2024 menunjukkan dari lansia yang bekerja, mayoritas atau 84,75% diantaranya bekerja di sektor informal. Secara rata-rata, penghasilan pekerja lansia hanya Rp2.070.000 per bulan, jauh di bawah upah minimum. Sentra Terpadu Pangu di Luhur Bekasi, satu dari 32 sentra Kementerian Sosial rumah bagi para lansia tanpa keluarga atau kalangan tidak mampu. Kebutuhan dasar dari para lansia terpenuhi dari sandang, pangan, papan, hingga medis. Sentra Terpadu Pangu di Luhur itu kita punya klinik Pratama. Jadi di klinik Pratama ini kita ada tenaga kesehatan dari dokter, perawat, gitu ya, lalu fisioterapis, psikolog. Hari ini sedang terapi bicara. Kita ada pelayanan keliling juga buat kesehatan. Ini seberapa rutin ya? kita seminggu dua kali untuk pelayanan kelilingnya, karena kita biasanya juga ada di rumah terapi. Jadi emang rata-rata di sini yang bedridden gitu. Jadi mereka memang aktivitinya setiap hari dibantu. Dari mulai mandi, makan gitu, hari-harinya di sini dibantu oleh caregiver. Kegiatan komunal untuk mengisi waktu para lansia seperti bernyanyi bersama hingga tausiah menjadi bagian dari kegiatan para lansia. Wiwin Rahayu Winarni, salah satu penghuni sentra terpadu, memilih mengisi waktu luang membuat kerajinan dari manik-manik. Wiwin bercerita, ia diantar oleh ketua RT ke layanan sosial pemerintah karena tak mampu bayar kontrakan. Lama-lama menantu nggak bisa biayain kontrakan, akhirnya ya itu. Terus ya akhirnya di sini minta tolong ke Pak RT tolong deh cariin. Sebulan sekali anak saya datang, tapi udah ada setahun ini hampir 2 tahun lah. Ya kalau udah biasa di rumah aja ngejahit, kan ada kerjaan tangan tuh, bikin ini tas-tas ini. Terus kalau nggak ngerajut, kalau nggak jahit punya orang gitu, itu aja. Malah sampai sekarang pun saya ngasih anak, bukan anak ngasih saya, tapi saya ngasih anak. Di usia senja, Wiwin ingin hidup bersama sang buah hati. Namun apa daya, ekonomi dan konflik keluarga membuat ia hidup jauh dari sanak saudara. Memang pada umumnya ya, kalau orang yang ada di sini semua ditelantarkan. Apapun alasannya pasti karena itu. Dan gitu pula juga anak-anak kadang-kadang kalau tahu kita tahu saya ada di sini juga malu. Dia punya rasa malu juga. Jadi saudara dari istrinya nggak ada yang tahu saya ada di sini. Memang kalau secara umum orang di sini memang terbuang. Tapi aku enggak, karena aku merasa anakku yang nggak berdaya. Dia juga punya anak, aku punya anak mah. Wiwin merupakan satu dari lansia yang hidup mengandalkan layanan sosial pemerintah. Kisah mereka memang berbeda, namun kendala ekonomi menjadi alasan utama. Data Susenas Maret 2024 menunjukkan hampir 10% lansia di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 80% lansia Indonesia mengandalkan anggota keluarga yang masih aktif bekerja. Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia Dewa Wisana menyebut tingginya angka ketergantungan lansia di Indonesia disebabkan ledakan usia produktif sejak akhir 1980-an yang tak disertai perencanaan dana pensiun yang memadai. Mereka ternyata tidak mempersiapkan tabungan atau program pensiun yang memadai. Padahal itu penting, perlu memupuk tabungan, perlu berinvestasi, atau tadi memiliki program pensiun. Pada saat mereka muda, ternyata mereka bekerja di sektor informal misalnya, yang pendapatannya tidak pasti, atau bekerja di pekerjaan yang pendapatannya relatif rendah, sehingga mereka tidak mampu atau tidak mau memupuk tabungan tadi. Selain itu juga kita banyak mereka yang bekerja itu tidak memiliki jaminan hari tua.
populasi warga senior Indonesia diproyeksikan akan terus naik, menyusul bonus demografi dan angka harapan hidup yang meningkat. Karena itu, masyarakat diharapkan bersiaga, sementara pemerintah harus sigap dan menyiapkan program serta ekosistem untuk para lansia. Trennya kita akan semakin panjang umur, ya puji Tuhan, alhamdulillah kita semakin sehat, tapi artinya pada saat kita melewati masa produktif, kita masih tetap harus mampu mencukupi kehidupan kita. Itu pertama menurut saya, ya, awareness atau kesadaran, dan akhirnya harus mulai mempersiapkan diri. Bentuk persiapannya apa? Tadi kita mulai memikirkan untuk berpartisipasi di program-program jaminan pensiun atau jaminan hari tua, dan dalam hal ini negara mulai perlu menyiapkan program yang baik, yang sistematis, yang mampu mencakup seluruh masyarakat. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo menyebut program Care Ekonomi dirancang untuk menjawab tantangan menghadapi perubahan struktur demografi penduduk Indonesia. Care Ekonomi merupakan program pelatihan caregiver dengan pendekatan sistematis dan komunal guna meningkatkan kualitas perawatan lansia dan penyandang disabilitas. Tentunya kalau dengan populasi yang lansia saat ini, tentunya kita tidak akan mampu menampung mereka. Oleh karena itu, kolaborasi kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita bangun. Saat ini kita ada program Care Ekonomi. Ya, kita sekarang melatih caregiver ya di daerah-daerah agar kemudian kawan-kawan kakek nenek kita, para lansia, dan kemudian nanti termasuk di dalamnya kaum disabilitas, itu bisa kita tangani agar dengan melatih masyarakat agar kemudian mereka punya kepahaman tentang bagaimana merawat lansia dan disabilitas. Jadi saat ini kita kembangkan, dengan demikian nanti idealnya itu memang mereka dirawat oleh keluarga. Tahun kerja, tapi ya mungkin karena terlalu sombong ya, uang BPJ uang jam sostek itu saya pinjamin ke orang, akhirnya nggak kembali sama saya. Nggak, harusnya bisa saya beliin rumah, nggak kembali. Kediaman di kawasan Kebayoran Baru milik Pak Solihin lansia berusia 70-an tahun ini akan menjelma menjadi resto bernuansa hangat dan intimate pada malam hari. Aktivitas ekonomi dari lansia ini memantik inspirasi dan juga semangat yang tak kenal usia. Bagaimana lansia produktif tetap terjaga? Saya Agustinus Solihin, saya itu pensiunan dari Oil and Gas, dan saya kerja dari 1970. Jadi praktis 45 tahun dan kerjanya nggak pernah lain kecuali itu, dan bukan tukang masak. Solihin menyulap teras rumahnya menjadi restoran sederhana untuk menjamu 12 orang setiap malam. Melayani pelanggan 6 hari dalam sepekan, lansia produktif ini memilih libur di hari Minggu. Lantunan musik menemani makan malam bernuansa akrab di kawasan Kebayoran Baru ini. Sederet kuliner dihidangkan, dari welcome drink, cream soup and garlic bread, steak, hingga salad. Lebih dari 8.000 orang telah mencicipi steak viral ala Texas racikan Solihin. Oke, 2 di sana. Go. Ya.
Private dining ini bukan usaha pertama Solihin. Sebelumnya, puding buatannya yang dijual di Pasar Santa juga sempat viral. Nah, terus saya selalu tawarkan mau private dining nggak di rumah gitu, karena saya bisa bikin steak gitu. Nah, baru saya tawarin dari mulut ke mulut, sampai pada suatu saat ada yang memviralkan saya lewat TikTok atau Instagram, saya nggak tahu tuh, akhirnya jadi rame. Lansia yang lama menetap di Amerika Serikat ini bercerita, alasan utama membuka usaha ingin berbagi kuliner favoritnya. Siapa sangka, sosok usia lanjut Solihin justru jadi magnet para pelanggan yang rela mengantri hingga 2 bulan. Ide kenapa private dining ini bukan semata-mata orang semua bisa jualan ya. Saya memperkenalkan sesuatu produk yang tidak sama dengan orang lain. Kisah sukses Solihin di usia senjanya membuktikan lansia bisa berdaya. Bagi Solihin, rasa penasaran terus berkreasi menjadi kunci utama tetap produktif di usia senja. Jadi pesannya itu, ya tadi itu, bahwa kita pesan moralnya udah ada di jargonnya ini, no worry, never complain atau no complaints gitu. Nah, udah tua aja masih semangat, jadi jangan namanya never give up. Kisah lansia produktif lain yang menjadi inspiratif adalah Pranyoto Suharyono. Tak hanya menampung lansia sakit dan rentan, sentra terpadu Pangu di Luhur Bekasi juga menjadi rumah lansia aktif. Setiap pagi, Pranyoto mengisi harinya dengan menjajakan beragam panganan di kompleks sentra terpadu. Ini pisang goreng, bakwan, terus kue pisang, lumpia tahu, cilok. Biasanya hari ini ada ini juga ketan serundeng, terus lauknya ada teri kacang sama pepes tahu, pepes ikan, macam-macam. Pranyoto mendapat upah Rp20.000 per hari dari staf yang menitipkan beragam kue dagangannya. Bagi Pranyoto, upah dari menjual jajanan sudah cukup untuk tabungan sebab kebutuhannya dijamin negara. Jadi nggak berdasarkan omset. Itu enaknya sih nggak berdasarkan omset satu. Kalau menurut saya 20.000 aja udah cukup untuk satu hari. Soalnya kita nggak perlu makan, nggak perlu apa macam-macam. Nggak perlu mikir masak, nggak perlu mikir modal. Cuma itu mesti berarti setengah hari 20.000 kan nggak capek. Setengah hari kadang sampai sore ya nggak apa-apa sah. Yang penting ada kegiatan gitu. Itu kita bersyukur ya. Saya soalnya dari dulu kita nggak pernah mikirin macam-macam. Tak punya tabungan memadai ataupun sanak saudara. Sejak 2022, lansia berusia 68 tahun ini memilih hidup di fasilitas sosial Kemensos. Ia menuturkan aktivitasnya cukup padat. Selain berdagang, ia juga aktif berolahraga dan mengikuti kegiatan spiritual. Saya itu dulu kerja di Tangerang. Tangerang tuh 20 tahun kerja, tapi ya mungkin karena terlalu sombong ya. Uang uang jam sostek itu saya pinjamin ke orang. Akhirnya nggak kembali sama saya. Nggak harusnya bisa saya beliin rumah, nggak kembali. Menjadi lansia yang sehat dan aktif merupakan dambaan setiap insan. Idealnya bekerja di usia senja menjadi pilihan yang terbebas dari tekanan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik dan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, mayoritas lansia Indonesia tak tamat SD dan 37% lansia bekerja tamat SD sederajat. Lansia yang berpendidikan rendah umumnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan saat itu saja tanpa memikirkan jaminan hari tua.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dewa Wisana menyebut pergeseran demografi Indonesia menuju aging population harus segera diantisipasi. Pemerintah perlu memperkuat program jaminan hari tua yang cakupannya masih sangat terbatas. Kita perlu melihat siklus bangsa kita ini yang mulai bergeser ya, struktur penduduknya tidak lagi hanya bonus demografi karena penduduk produktifnya yang melimpah, namun di fase berikutnya penduduk produktif ini akan menua dan kita akan memiliki penduduk lansia yang melimpah juga. Pertanyaannya, bagaimana kondisi penduduk lansia nanti yang melimpah ini akan hidup seperti apa? Nah, kita perlu menyiapkan kondisi mereka. Jadi pemerintah juga perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat partisipasi ya, program dari JHT, JP, juga mungkin awareness tentang literasi keuangan, persiapan hari tua tadi. Dewa Wisana mewanti-wanti, jika jaminan lansia tak diperkuat, maka angka ketergantungan terhadap anggota keluarga produktif akan menjadi lingkaran setan yang tak putus. Mereka tidak mampu memupuk tabungan, tidak mampu memastikan diri memiliki jaminan hari tua dan pensiun pada saat mereka tua nanti. Ya, jadi ada istilahnya siklus ya, loophole di situ, lingkaran setannya mungkin kalau mau dibilang ya, yang akan terus berlanjut dan kita perlu memutus lingkaran tersebut agar tidak berlanjut ke generasi yang lebih luas. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo mengatakan, pihaknya dengan lintas kementerian dan lembaga tengah merancang program yang menjawab tantangan penuaan populasi. Ada kemudian Kementerian PPA yang kemudian juga mempunyai concern terhadap lansia. Berikut kemudian Kementerian Tenaga Kerja, di mana sekarang kita munculkan pemahaman tentang khususnya yang mereka yang masih sehat ya, bukan lagi lansia tapi tentang senior. Nah, ini yang kemudian saat ini sedang kita pikirkan agar mereka di usia-usia yang sudah memasuki purna kemudian mereka masih tetap beraktivitas dan banyak manfaatnya untuk yang lain. Karena apapun pengalaman beliau-beliau itu masih sangat kita harapkan, kita butuhkan untuk kemudian kita masih tetap bisa berkolaborasi dan masih tetap beraktivitas. Indonesia tengah menyambut puncak bonus demografi di bawah bayangan penuaan populasi. Matangkan jaminan sosial hari tua agar gelombang angkatan kerja produktif hari ini tak menjelma, lautan lansia tak berdaya di masa nanti.